Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya, Garma Saputri. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, NIM 193111084. Kali ini saya akan mengkaji materi mengenai historitas fikih. Al-Quran dan hadis itu menjadi sumber hukum Islam. Hal ini karena terjadi Al-Quran dan hadis itu menjadi respon atas permasalahan-permasalahan sosiokultural pada kurun waktu tertentu. Selanjutnya, Islam itu dikembangkan melalui dakwah dengan berbagai pendekatan yang diterapkan oleh Wali Songo. Di Indonesia ada dua organisasi Islam, yaitu Muhammadiyah dan NU atau Nahdlatul Ulama. Selanjutnya yaitu stagnasi tasyrik Islam. Di dalam hukum fikih tidak bisa terlepas dari faktor sosiohistori masyarakat, karena sosiohistori ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dinafikan dalam melihat hukum fikih. Berdasarkan hukum fikih, hukum itu berputar dan lahir dan berubah bersama dengan ada atau tidaknya ilat. Dengan kaidah ini memiliki maksud tentang elastisitas dan fleksibilitas fikih. Karena fikih ini merupakan produk kondisi sosiohistoris dan fikih merupakan hasil olah nalar manusia yang relatif lahir berdasarkan kondisi sosiokultural. Yang selanjutnya yaitu fenomena fikih generasi awal. Lahirnya fikih ini setelah Rasulullah wafat. Dari situ muncullah berbagai masalah di kalangan sahabat hingga masalah terus bermunculan di masa tabi'in. Masalah-masalah itu terus muncul memasuki era tabi'in dan masalah itu bertambah yang meminta adanya gerakan ijtihad dinamis. Banyak persoalan masyarakat yang muncul dan yang belum pernah muncul pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ulama tabi'in berusaha merujuk kepada zaman Rasulullah dan sahabat, namun tuntunan ijtihad pun semakin mendesak. Dalam keadaan begitu, mereka terpaksa mengerahkan segenap potensi intelektualnya untuk menjawab persoalan berdasarkan otoritas dan Al-Quran. Selanjutnya, fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Yang pertama itu munculnya 4 mazhab besar, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Itu dimulai pada masa dinasti Abbasiyah. Yang kedua, imam pertama yaitu Abu Hanifah atau Nu'man bin Sabit bin Zauti, lahir tahun 80 Hijriah di Kufah dan berguru pada ulama tabi'in Muhammad bin Abi Sulaiman. Yang ketiga, imam yang kedua yaitu Imam Malik atau Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir, lahir di kota Madinah pada tahun 93 Hijriah. Ia berguru pada ulama Madinah yaitu Abdurrahman bin Hurmuz yang merupakan imam hadis terpercaya. Yang keempat, imam yang ketiga yaitu Al-Imam Al-Syafi'i atau Abdullah bin Muhammad bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i Al-Mutabbili. Ia lahir di Guzah tahun 150 Hijriah. Yang kelima yaitu imam keempat yaitu Ahmad bin Hanbal atau Ahmad bin Hanbal bin Hilal Al-Zahili Al-Syabani Al-Maruzi Al-Baghdadi. Ia lahir pada tahun 164 Hijriah. Selanjutnya, ketika pintu ijtihad tertutup, itu penyebabnya pada masa kodifikasi atau tadwin. Yang dimaksud modifikasi ini itu menyimpan khazanah keilmuan para ulama,
Tetapi di sisi lain, hal tersebut menjadi penyebab para ulama berikutnya itu merasa cukup dengan ilmu yang telah tersedia dan tidak perlu melakukan penelitian atau pengkajian ulang terhadap sejumlah masalah yang muncul. Adanya tradisi diskusi mazhab antar ulama itu menganut mazhab yang memunculkan problem berupa adanya ulama yang saling menyerang dan menuliskan karyanya hanya untuk mempertahankan mazhab yang dianutnya dan menjadi cikal bakal fanatisme antar mazhab. Tertutupnya pintu ijtihad itu mutlak atau penalaran independen, dan yang tetap terbuka hanyalah pintu ijtihad fi al-mazhab atau ijtihad hanya dalam koridor mazhab. Hal ini memupuk fanatisme antar mazhab dan membuka peluang lahirnya kesimpulan-kesimpulan parsial atau furu'iyat yang berada dengan mazhab lainnya. Terus selanjutnya, mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Dengan seiringnya perkembangan zaman dan munculnya permasalahan-permasalahan baru, karena kaum intelektual itu harus bisa bertanggung jawab atas respon dalam permasalahannya yang ada. Fikih yang lahir berdasarkan latar belakang kondisi sosiokultural itu pada masanya masih dipakai untuk situasi yang secara signifikan telah mengalami perbedaan dengan hari ini. Belakangan ini memang terdapat kegelisahan intelektual muslim melihat fenomena Islam yang demikian ketat dalam mengamalkan mazhabnya dan tidak segan-segan menyerang mazhab lainnya. Dalam hal ini, setelah berakhirnya periode ijtihad dan perkembangan hukum Islam, datanglah periode taklid. Pendapatan yang mengartikan pintu ijtihad ditutup pada abad 19 Masehi mulai dapat tantangan pembaruan atau gagasan semacam terlontar atas perlawanan atas kemunduran dan tertutupnya pintu ijtihad. Yang selanjutnya yaitu Islam yang majmuk. Indonesia itu mayoritas penduduknya agama Islam yang mampu berkembang baik di Indonesia, baik dalam segi kepercayaan, suku, ras, etik, budaya, dan adat. Potensi konflik atas nama agama merupakan masalah yang serius yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Secara internal, umat Islam memiliki beberapa ormas, mazhab, dan organisasi sehingga dibutuhkan kearifan dalam pengambilan kebijakan. Selanjutnya, kearifan menyikapi perbedaan. Apabila dalam menyikapi perbedaan secara arif, maka perbedaan tersebut akan melahirkan kompetensi yang sehat dan mengarah pada sesuatu yang menuju kebaikan atau fastabiqul khairat. Dan apabila menyikapi perbedaan dalam konteks negatif, dapat menimbulkan perpecahan atau bahkan pertumpahan darah. Atau ada pihak yang merasa memonopoli kebenaran dan yang lainnya salah. Keragaman adalah sebuah kekayaan. Sepanjang keragaman dan perbedaan disikapi secara arif dan positif sebagai bagian dari sunnah Allah, maka akan membawa kehidupan yang lebih indah dan menarik untuk dijalani dan dinikmati. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.